Hai semua, kembali lagi di playlist Madrasah Coding. Ini adalah playlist seri pembelajaran HTML dasar. Ini ada video keempat. Kemarin kita sudah belajar tentang list pada HTML dan sekarang kita akan belajar tentang hyperlink. Oke. Jadi hyperlink itu apa? Hyperlink itu atau link adalah elemen yang memungkinkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lain, baik dalam website yang sama maupun ke website yang lain. Jadi hyperlink ini atau tag A ini yang biasa dipakai oleh programmer untuk menghubungkan websitenya dengan website lain atau menghubungkan satu halaman dengan halaman lain. Dia seperti sebuah jangkar yang terhubung dari yang satu ke yang lain. Ada beberapa atribut yang wajib ada di tag hyperlink atau tag A, yaitu href, title, dan target. Sebenarnya title tidak terlalu penting, yang penting itu ada href dengan target. Karena dalam atribut href inilah kita akan menulis tujuan link ini kemana, atau tombol ini diklik akan mengarah kemana. Sedangkan target itu dia yang menentukan apakah ketika link ini kita klik, dia akan membuka tab baru atau secara default dia akan tetap berada di tab yang sama, cuma berpindah halaman. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba langsung di codingan. Oke, baik. Di sini saya sudah membuka text editor saya. Saya menggunakan Sublime Text. Teman-teman bisa menggunakan text editor apa saja yang biasa teman-teman gunakan. Oke, di sini adalah kode yang sudah kita sama-sama pelajari di video kemarin. Dan ini adalah hasil dari kode tersebut. Nah, sekarang di bawah sini saya akan membuat tag link. Cara membuat tag link itu kita menggunakan tag A, lalu tab. Nah, di sini ada otomatis langsung dibuatkan sebuah atribut href karena atribut ini adalah atribut yang wajib digunakan. Saya akan jelaskan sedikit tentang tag link ini. Tag link ini terbagi atas dua jenis, yaitu internal link dan external link. Nah, internal link adalah tag link yang digunakan untuk menghubungkan file kode satu dengan file kode lain. Jadi dalam satu website itu biasa orang tidak membuat kode-kode dalam satu file yang sama, melainkan memisahkan file-file kode tersebut sesuai fungsinya masing-masing. Misalnya kode untuk navbar dan sidebar itu biasanya dipisahkan. Untuk menghubungkan dua file itu digunakanlah internal link ini atau tag link ini. Dan yang kedua itu external link. External link itu biasa digunakan untuk menghubungkan website ke halaman website yang lain atau ke website global. Misalnya untuk menghubungkan website saya ini ke halaman Facebook. Nah, saya akan contohkan yang pertama untuk external link terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka halaman Facebook untuk mengambil linknya. Nah, saya akan copy linknya, lalu saya keluarkan. Di sini saya akan meletakkan link tersebut. Saya beri nama Facebook. Oke, saya save. Lalu hasilnya refresh. Nah, hasilnya di bawah sekali karena di bawah sini saya belum meletakkan BR. Saya copy dulu BR-nya. Oke. Kita bisa lihat di sini ada sebuah link, yaitu link Facebook yang sudah saya bikin. Ketika saya klik link ini, otomatis dia akan berpindah ke halaman yang tadi atau halaman Facebook. Saya klik, nah, otomatis dia akan ke halaman Facebook. Dan halaman ini sudah tidak lagi berada di halaman website saya yang sama. Oke. Itu adalah external link. Dan banyak hal yang bisa kita gunakan di external link ini biasanya untuk terhubung ke email, WhatsApp, dan lain-lain. Oke, selanjutnya internal link. Nah, seperti yang saya bilang di awal, internal link itu dia berfungsi untuk
menghubungkan file kode yang satu dengan file kode yang lain. Oke, di sini saya coba untuk membuatnya. Pisahkan yang biar dulu. Lalu di sini saya akan membuat file baru. Misalnya halaman 2 titik html. Save. Halaman 2. Ini adalah halaman 2. Nah, di sini saya akan membuat link untuk mengarah ke halaman tersebut. Nah, untuk menulis link ke halaman 2 ini, caranya itu dengan mengetik nama halaman 2 dengan lengkap. Halaman 2 dan ekstensinya html. Halaman 2, save. Linknya sudah muncul. Ketika saya klik, dia akan berpindah ke halaman 2. Di sini typo. Nah, di halaman 2 ini saya akan membuat link lagi untuk berpindah ke halaman pertama. Ketik A lagi, lalu saya ketik nama file tersebut, index.html. Save. Halaman 1. Save. Nah, linknya sudah muncul. Klik. Nah, dia akan kembali ke halaman pertama. Klik. Klik. Oke. Nah, ada kalanya juga halaman-halaman tersebut dipisahkan oleh folder-folder terpisah. Di sini saya akan coba untuk membuat folder baru. Misalnya halaman 3. Nah, di sini saya akan membuat file halaman 3. Save. Halaman 3. Ini adalah halaman 3. Oke. Bagaimana caranya saya mau ke halaman 3 tersebut? Nah, ketika saya mengetik halaman 3 titik html, nah ketika saya klik linknya, dia akan error karena halaman tersebut tidak tahu kemana dia akan pergi atau kemana dia akan mengakses file tersebut. Nah, karena halaman file tersebut itu berada dalam folder yang terpisah. Untuk halaman indeks dan halaman 2 ini berada dalam folder HTML atau folder yang sama. Sedangkan halaman 3 ini filenya berada dalam folder halaman 3. Artinya dia tidak dalam folder yang sama. Untuk mengaksesnya itu, kita menulis nama folder di depan nama halaman tersebut dengan pemisahannya slash atau garis miring. Misalnya halaman 3, nama foldernya yang ini, saya ketik save. Ketika saya klik, nah dia akan ke halaman 3. Oke. Bagaimana caranya saya mengakses halaman 1 dari halaman 3 ini? Nah, caranya itu saya ketik A, lalu memasukkan link atau nama halaman dari halaman 1
index.html. Ya, nama halamannya, nama linknya belum. Halaman 1. Nah, ketika saya klik link untuk halaman, dia akan error lagi. Karena sesuai yang saya bilang tadi, dia berbeda folder atau tidak berada di folder yang sama. Untuk mengakses halaman 1 ini caranya itu slash, di sini bukan nama foldernya karena dia berada dalam folder utama. Caranya untuk mengaksesnya yaitu kita keluar di folder tersebut atau keluar dari folder halaman 3 ini. Caranya itu dengan ketik titik 2 kali lalu save, refresh. Jika diklik, nah dia akan kembali ke halaman 1. Perlu diingat bahwa tanda titik ini atau slash titik ini artinya dia akan mundur satu halaman lalu mencari filenya. Nah, ketika halaman indeks ini misalnya berada di halaman yang lain juga, misalnya begini. Di sini saya buat folder baru lagi. Halaman 1. Lalu file indeks ini saya pindahkan ke halaman 1, folder halaman 1. Nah, saya pindahkan ke folder halaman 1. Oke. Nah, bagaimana caranya saya mau mengakses halaman tersebut? Sedangkan halaman 1 ini sudah ada di halaman yang berbeda. Indeks atau halaman 1 dia sudah berada dalam folder halaman 1. Nah, untuk mengaksesnya itu caranya di sini kan yang tadi klik dia akan error karena dia sudah tidak berada di halaman yang maksudnya folder yang utama melainkan sudah dalam folder lain. Oke, di sini saya akan mengaksesnya. Caranya itu kita mundur dulu satu folder. Kan dia berada di halaman 3 ini berada dalam folder halaman 3. Nah, kita keluar dulu ke folder utama. Nah, mundur lalu kita masuk lagi ke folder halaman 1. Halaman 1. Save. Lihat hasilnya. Nah, dia akan berpindah. Begitupun seterusnya jika dia berada di halaman folder yang lain lagi. Misalnya di sini saya bungkus lagi folder halaman 1 ke folder yang lain lagi. Halaman 1 utama. Oke. Lalu folder ini saya pindahkan ke halaman 1 utama. Satu ini saya masukkan ke halaman 1 utama. Nah, di sini halaman 1 ini dia sudah berada di folder halaman 1 dan halaman 1 utama. Nah, ketika saya mengakses di sini, dia akan error lagi karena dia sudah berada dalam folder yang berbeda lagi. Untuk mengaksesnya itu di sini kita sudah undur satu folder lalu kita masuk di folder halaman 1. Tapi di sini sudah ada halaman 1 utama untuk foldernya. Nah, caranya kita masuk lagi ke nama foldernya. Ketik nama foldernya lalu save. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan berhasil atau pindah ke halaman 1. Nah, berikutnya saya coba untuk mengakses halaman 3. Di sini halaman 3 dia tidak diketahui atau error atau not found. Karena di file kode di halaman 1 ini dia sudah tidak mendapatkan atau tidak tahu di mana lagi halaman 3 berada karena halaman 3 sudah saya masukkan di folder halaman 3. Nah, untuk mengaksesnya itu di sini kita sudah keluar dari satu folder halaman 1. Nah, sekarang kita akan keluar lagi dari folder halaman utama untuk ke folder utama yaitu HTML dasar. Nah, caranya kita
titik slash lagi, lalu kita masuk di nama foldernya, folder halaman 3, save. Nah, kita lihat hasilnya. Ketika saya klik, nah dia akan masuk ke halaman 3. Dan begitu seterusnya, di mana setiap kita mau masuk dalam folder, kita harus mengetik atau menulis nama foldernya di belakang nama filenya. Ataupun kalau kita mau keluar ke folder lain, caranya itu ya kita harus ketik slash titik-titik. Berapapun folder yang kita mau keluarkan, kita harus ketik titik-titik slash. Nah, internal yang berikutnya yaitu mengakses satu bagian ke bagian yang lain pada halaman yang sama. Oke, di sini saya akan membuat beberapa paragraf sebagai contoh. Nah, tidak perlu dipahami kata-kata yang ada di sini. Ini cuma kata-kata acak untuk mempermudah kita membuat paragraf. Caranya itu ketik saja lorem lalu tab. Oke, di sini 3 paragraf sudah saya buat. Dia berada di halaman 1. Nah, ini 3 paragraf ini coba saya rapikan dulu. Saya menambahkan beberapa BR agar mudah dipahami. Hasilnya seperti begini. Untuk paragraf 1 jaraknya sekian, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, saya akan menambahkan masing-masing dari paragraf ini memiliki judul, profil, lalu ini alamat, lalu ini kontak. Untuk mengakses bagian-bagian ini, di sini saya coba untuk membuat link menggunakan checklist yang kemarin kita pelajari di part sebelumnya. UL LI. Nah, di dalam sinilah saya akan meletakkan link-link tersebut. A. Untuk mengakses bagian profil ini, caranya itu ada atribut yang harus kita tambahkan di H3, yaitu ID. Lalu kita beri nama, misalnya di sini profil sesuai dengan nama filenya. Nah, untuk mengaksesnya itu di sini kita masukkan pagar dan nama ID-nya atau nama bagiannya, yaitu profil. Oke, ini hasilnya. Ketika saya klik, nah dia langsung otomatis ke profil atau ke bagian profil dalam halaman ini. Nah, begitu selanjutnya untuk bagian alamat, caranya sama. LI A alamat. Nah, untuk bagian-bagiannya juga kita harus masukkan atribut ID seperti di bagian 1, alamat, yang ini kontak. Save, lalu lihat hasilnya. Oke, di sini linknya sudah ada. Ketika saya klik profile, dia ke profile. Ketika saya klik alamat, dia langsung ke alamat. Dan ketika saya mau ke bagian kontak, saya klik kontak, nah dia langsung otomatis ke bagian kontak. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengakses bagian ini dari file kode yang berbeda. Caranya itu misalnya dari halaman 3 ini, saya mau mengakses bagian alamat. Nah, caranya itu pada link ini saya tinggal tambahkan nama bagiannya. Tak lupa dipisahkan dengan pagar. Alamat. Save.
bagian halaman 3 dulu. Nah, di sini saya akan klik halaman 1 dan otomatis akan ke bagian alamat. Nah, dia langsung otomatis lompat ke bagian alamat. Oke, teman-teman, perhatikan ketika saya masuk ke halaman lain, dia tidak berpindah atau tidak menambahkan tab baru, melainkan dia menggantikan halaman tersebut dengan halaman lain. Nah, misalnya saya ke halaman 3, nah dia menggantikan. Dia tidak menambahkan tab baru atau menambahkan. Nah, seperti begini. Nah, cara untuk melakukan itu yaitu menggunakan atribut target. Seperti yang saya bilang di awal, tambahkan saja target, lalu underscore blank. Save. Lihat. Nah, dia akan membuka tab baru. Oke. Kalau kita tidak menambahkan target ini, dia defaultnya tidak berpindah atau tidak menambahkan tab, melainkan dia cuma mengganti filenya di halaman yang sama. Oke, yang selanjutnya yaitu atribut title. Atribut title ini dia berfungsi untuk memberikan informasi tambahan pada link tersebut. Cara kerjanya yaitu ketika link ini disoroti, dia akan mengunculkan tooltip atau pemberitahuan link tersebut. Misalnya di sini saya masukkan halaman 1 atau bebas saja mau masukkan apa. Lalu lihat hasilnya. Ketika saya soroti link ini, dia akan muncul kotak hitam memberi informasi bahwa ini adalah link halaman 1. Oke, perlu diingat bahwa tag link ini bisa digunakan pada tag-tag apa saja. Misalnya di A3 ini pun kita bisa masukkan link di dalamnya. Bukan tidak hanya dari tag list atau tag A-nya juga bisa kita masukkan pada gambar. Ketika gambar diklik, dia akan berpindah halaman. Karena kita belum mempelajari gambar atau tag image, kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.